Satu, yakin mas, yakin lah, yakin dulu. Kalau udah yakin, insya Allah seterusnya aman. Yakin, terus harus benar-benar semangat, sabar. Sabar itu meliputi ya sabar segala bidang lah, pokoknya dari kegiatan sehari-hari, kumpul sama lingkungan, ada obrolan dari lingkungan yang kurang sedap dan lain-lain. Terus apalagi di kandang, cuaca dan lain-lain kan. Kadang cuaca hujan kan kurang sabar, aduh mau kegiatan nggak bisa lah. Nah poinnya sih usaha itu harus yakin sama semangat sih. Itu harus punya ilmu mas, kalau nggak punya ilmu ya pasti ya apa ya kurang lah. Karena ternak itu harus benar-benar ternak itu maunya apa kita harus tahu lah. Oh kandang di bawah, oh kandang di atas resikonya apa, kandang di bawah resikonya apa, itu harus punya literaturnya juga. Kita harus punya catatan juga ya. Sebelum aku kayak gini kan belajar kesana kesini juga lah. Jelas serawung teman-teman yang sudah pengalaman, kita ngambil ilmunya, yang baik kita ambil, yang nggak baik kita buang. Itulah mental sama apa ya ilmu dulu lah. Jelas masalah modal sama actionnya sih bisa nanti. Yang penting punya ilmu sama mentalnya dulu, karena peternak itu setiap hari ketemu ternak, setiap hari ketemu masalah, harus benar-benar mentalnya kuat. Jadi peternak itu kadang obrolannya juga enak juga mas, dari lingkungan, dari kawan-kawan, karena kita biasa nggak ngumpul, biasa serawung nggak serawung, karena kita punya kegiatan di belakang yang memang harus dipegang. Ini mainan nyawa, jadi memang harus mentalnya kuat mas, sabarnya luar biasa, ilmunya juga harus ngikutin. Kalau ilmu sih bisa sambil belajar, cuma yang penting utama mental dulu, kemauan dulu lah, pokoknya kemauan, semangat, insya Allah lah. Kunci keberhasilan ternak itu nomor satu ya masalah pakan sama kandang mas. Pakan juga harus terjamin, masalah kandang juga harus tertata dalam arti minim amoniak mas. Kalau kandangnya bersih berapa sehat, tapi kandang bersih kalau pakannya nggak sesuai spek campuran nutrisi juga fatal. Jadi memang pakan yang pengaruh, kandang apalagi. Dulu aku kerja ikut kontraktor di proyeksi. Jadi proyek pembangunan hotel, proyek pembangunan mall, ikut kontraktor lah jelas. Sekitar 7 tahunan lebih lah. Ya udah jadi mandor juga, memang zaman segitu di Jogja juga udah ngawasin orang, cuma ya keterbatasan usia udah lumayan, masih kerja sana sini, nggak pernah di rumah. Terus hobiku nggak terjawab lah. Hobi ternak tapi kerja terus kan, jadi di perantauan juga sering ternak burung pengen pelihara apa itu sering, cuma pengen tetap di rumah lah, jelas di rumah berdikari sekarang mandiri ternak, dan alhamdulillah udah nemu jalan lah. Ya basic dari hobi memang senang ternak, terus lah kendala peternak sekarang kan masalah harga pakan pabrikan semakin naik. Nah, otomatis kan skala peternak kayak aku kan mandiri, harus bisa ya meminimalisir pakan pabrikan lah. Tetap pakai, cuma sudah setelah ternak makul itu minim sampai 40% lebih lah. Dan di ternak pun juga kualitasnya ternak tetap sehat. Terus masalah pakan kita bisa ngepres secara 40% udah luar biasa. Terus kita juga ngelola sampah. Nah itu kan pakan alternatif kita dari maggot untuk dopingan pengganti sentratnya. Sedangkan kayak asupan yang lain kita masih beli cuma dedak sama jagung. Itu pun harganya udah terjangkau banget lah, karena harga yang paling mahal itu di sentrat. Terus udah nggak terlalu seneng kerja yang jelas. Karena kerja kan terikat, udah pengen usaha sendiri yang jelas. Ya dari tahun 2018 bulan Desember ya maggot untuk pemberian pakan kayak mentok, terus ayam, terus ayam kampung, ayam petarung, terus kita ada bebek petelur. Dari nol sampai sekarang pun aku belum terikat sama siapapun masalah modal. Jadi memang benar-benar kantong pribadi, kerja keras pribadi. Jadi aku
mikirnya kalau yang pengen usaha harus punya modal, yang nggak punya modal berarti nggak bisa usaha dong. Nah ini aku contoh lah, jadi percontohan teman-teman mitra plasma, kadang semua mas aku nggak punya modal, mas nggak perlu modal sebenarnya, yang penting ilmunya dulu, ilmunya punya baru kita action. Karena yang penting punya ilmu dulu. Sekarang punya modal banyak, kok kalau belum punya ilmunya resiko kegagalannya itu parah. Modal pertama aku dari waktu itu bikin kotakan 1 meter persegi doang, paling sekitar 100-200 ribu lah. Waktu dulu satu indukan aku beli dari Mindi itu dulu total bikin indukan itu 25 ekor lah, 2 indukan. Jadi indukan sim sama indukan dragon kayak silang, dibesarin terus saya silang, terus jadi itu yang di belakang sekarang. Dan jadi ya cuma modal 200 ribuan lah sampai sekarang. Kalau untuk bebek sendiri aku skala mandiri dari 400 ekor sekarang tinggal 100 ekor. Karena meminimalisir, karena aku udah fokus di breeding basur itu mentok itu sekitar 35 pasang. Indukan lokal tapi udah silang, jadi genetik dragon. Kita siam pakai siam. Kalau untuk mentok sendiri penangannya gampang sih, yang penting sering bersih kandang lah, karena kandangku semi umbar itu berarti punya kandang tidur tapi dari pagi sampai sore kita di luar kandang. Jadi kandang tidur sama kandang breeding itu minim kotoran, jadi di malam aja, jadi kita pembersihan gampang, tinggal bersihkan, kita sapu setiap 1 minggu sekali kita semprot desinfektan untuk antibakteri doang sih. Jadi penangannya lebih gampang lah, karena kita punya lahan lokasi luas untuk umbar sih. Terus untuk breeding per bulan aku udah target itu 200 sampai 350 ekor breeding. Karena di sini udah jalan, terus mitra-mitra juga udah jalan. Jadi aku kan udah ada mitra 1-2 lah, nggak banyak, tapi kan indukan tetap dari sini. Di sini untuk ternak sendiri, yang di mitra-mitra untuk skala pasokan. Jadi ada yang kontrak. Ya orang Cilacap aja sih, ada yang kontrak minta per bulan 100 sampai 250 ekor per bulan. Kalau yang di sini tempatku itu indukan genetik dragon udah tersilang, itu rata-rata satu indukan itu 17 sampai 18 butir. Itu udah seleksi. Jadi dari 4 tahun ini aku seleksi indukan. Yang nelur di atas 17 saya ternak, yang di bawah 15 saya cut jual. Seleksi indukan 4 tahun inilah. Alhamdulillah udah punya sekitar 35 ekor betina, yang lakinya sekitar 9 ekor. Udah cukup, itu genetiknya udah kuat banget. Rata-rata kalau udah pakan, ini kan udah pakan ramuan terus ketambah dari makutnya juga, itu rata-rata 80 sampai 90%. Jadi kalau 17 itu paling gagal 1-2 butir lah. 1 sampai 2 butir itu gagal netas. Karena mungkin kadang cuaca juga ngaruh. Kalau di sini rata-rata 36 sampai 37 manual, karena aku nggak pernah pakai mesin. Adapun mesin itu untuk ayam kampung kita nggak tetasin manual, karena ayam kampung kan lebih cepat pakai mesin. Terus kita biar lebih cepat putarannya ayam kampung. Kalau untuk mentok sendiri penanganannya agak sulit. Kayak aku sendiri udah pernah belajar, kurang menghasilkan jelas. Jadi resiko kegagalannya masih 60%. Jadi tetap manual. Jadi manual banyakin indukan. Dulu pernah aku dari indukan 12 ekor saya tetasin pakai mesin. Jadi lebih cepat, per 3 minggu sekali itu nelur. Jadi nelur kelar kita karantina, terus nelur lagi 3 minggu pulih. Cuma hasilnya kurang bagus lah, maksimal, karena tetasan mesin itu juga masih cenderung lemah mas, dibanding tetasan manual. Jadi kalau tetasan manual itu si mindinya itu lebih sehat, karena dia masa angremnya lebih stabil di manual. Sedangkan pakai mesin kita harus sering kontrol mesin, terus kita harus perlakuannya lebih lah. Kalau aku sih, kalau aku udah kontrak mindi itu aku paling 2-3 hari. Jadi starter pertama tetap pakai pakan ramuan, itu pakai mesin sendiri aku produksi. Jadi dedak, jagung, sama maggot. Jadi tiga macam itu untuk pakan 3 hari aja sih, karena 3 hari diambil sama yang udah kontrak. Mitranya itu mitra kontrak mindi. Kalau untuk ternak bebek, alhamdulillah aman, nggak ada kendala apapun. Adanya paling kalau kita semi umbar, kendalanya kita ada kadang limbah kayak contoh kayak ada tikus mati dari bangkai. Nah itu paling kendala bebek. Itu pun nggak setiap hari lah, jarang-jarang.
Terus kalau yang untuk mentok sendiri itu kendalanya di cuaca mas, cuaca sama lagi proses kadang ada wabah. Jadi kita penanganan kandang sama asupan makan harus benar-benar terkontrol. Jadi kita nggak pernah lepas prebiotik. Setiap harinya kita pakai probiotik sama gula cair kita pakai. Molase lah kalau bisa orang ngomong itu molase. Untuk energi mas, jadi ketahanan tubuh si mentok itu kalau kita pakai probiotik itu pencernaan lebih bagus, dongkrak masa panen lebih cepat. Jadi dia bobotnya lebih cepat kalau probiotik karena itu pakan lebih sehat lah jelas. Kita cuma pakainya itu M4, kita pakai M4, kita kembang biakan. Jadi M4 1 liter kita kembang biakan sampai 5 liter. Jadi M4, molase sama nanas, lalu kita tambahin Yakul. Itu jadi ramuan 7 liter. 7 liter udah sama ramuan M4-nya itu. Jadi air biasanya itu 5 liter, M4-nya seliter, molasenya 1 liter, campur jadi satu, itu didiamin selama 21 hari, baru kita untuk doping di minuman sama dipakai. Untuk mengurangi bau kandang, sama untuk mendongkrak bobot. Terus kita kekebalan tubuhnya paling kita vaksin 3 bulan sekali. Itu vaksin cair kita. Untuk rata-rata itu senot sama apa sih ya? Paling senot sama cacing paling. Itu. Kalau senot kadang kandang, kadang kurang perawatan, kadang kita lagi pas sibuk, telat nyemprot kandang, telat bersih-bersih, paling kena senot. Kita beli obat sih ada senot. Kalau kita sih biasanya karantina, kadang kita beli obat kimia juga, cuma kita jarang sih. Yang jelas kita pakai rata-rata probiotik lah. Kalau udah probiotik jalan, insya Allah hewan sehat. Bisa. Probiotik indukan sama pakan nutrisi cukup itu penting banget. Yang jelas itu paling utama itu probiotik mas, karena ini indukan itu penting banget kesehatan. Sama vitaminnya harus benar-benar jaga, stamina. Karena itu untuk pajak mas. Apalagi yang laki harus 1 minggu sekali kita doping. Pakai madu, telur dan lain-lain lah. Kita pakai ada ramuan sendiri, jamuan itu pasti itu ada. Terus ada lagi keunggulan dari maggot. Setelah kita doping maggot itu penyakit kayak agak lumayan jauh lah. Jadi maggot juga ada kandungan yang beda lah, ternak lebih sehat. Kita di sini pakainya dedak, bungkil, sama maggot, terus kita ada jagung. Prosesnya kita aduk manual sih. Kalau jagung kita tepung dulu pakai mesin chopper. Jadi semi tepung, tetap agak kasar. Jadi kita cincang cuma agak kasar jagungnya. Jadi kita aduk manual. Maggot hidup kita giling juga sekalian. Jadi itu pakai mesin gilingan daging. Jadi kita ramu, kita giling jadi satu untuk makan setiap hari. Kalau untuk betina mentok, kalau secara pengalamanku pribadi selama 4 tahun jalan, kita yang penting satu, fisik sebenarnya nggak harus besar mas. Yang penting gimana caranya indukan itu cetak genetik si pejantan. Karena yang di sini itu 90% cetaknya laki mas. Adapun satu indukan itu paling 17 lah contoh. Itu laki bisa sampai 14 lebih. Yang rata-rata di sini yang udah testimoni ngambil dari kontrak, makanya sekali di kontrak dari satu indukan itu minimal menghasilkan 12 lakian. Minti itu. Dan itu udah selama 4 tahun jalan ini, jadi mereka belum pernah kecewa lah. Yang jelas kalau indukan betina itu postur juga ngaruh mas. Jadi postur itu dari cucuk, kaki sama dada, rahang itu juga ngaruh. Kalau yang bagus menurutku sih dada itu besar, posturnya agak tinggi kakinya. Jadi dia bagian belakang bokongannya itu agak naik lah yang jelas, nyudut. Itu bagus. Kalau yang jantan sebenarnya sembarang sih. Kalau sembarang dalam arti yang penting dia lokal sini, karena aku ternyata lokal. Yang penting bisa cetak genetik. Kalau lakian itu biasanya sih satu rangganya bagus, kaki-kakinya panjang, terus lehernya panjang, terus dadanya dia agak panjang gitulah. Kalau yang Jawa kan dia ngajarnya lebar karena untuk angrem. Kalau dia dadanya lebar, angremnya bagus, menoknya bagus. Usia paling produktif itu 1 tahun setengah jalan, itu paling bagus. Sampai usia 2 tahun lah, itu udah paling bagus.
2,5 tahun udah mulai kurang mas, karena dia udah agak gemuk dia. Jadi paling bagus itu 1,5 tahun sampai 2,5 tahun kita harus renovasi indukan. Jadi kita harus susulan indukan juga ada. Ini juga aku ada ini indukan susulan yang udah 2,5 tahun mau tak angkat ini. Ada. Periodenya aku kalau manual itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dalam satu indukan. Jadi angrem 45 itu hitungannya sampai lepas. Kalau kan manual lepas, jadi angrem 36 hari, kita karantina 1 minggu, berarti kan 36 sama 1 minggu itu berapa, udah 45 harian. Terus dia mulihin tenaga itu sekitar 2 minggu, terus nelur lagi, berarti sekitar hampir 2 bulan lah. 2 bulan sekali produksi per satu ekornya itu. Makanya aku punya 35 ekor di sini. Di Mitra juga ada lah. Jadi bisa per bulan bisa 250. Di sini rata-rata kalau per bulan di sini netas sekitar, kalau di kandangku sendiri itu 150 butir. Terus yang di kandang pertama itu 100 butir karena 2 tempat. Kalau untuk saat ini selama 4 tahun ini bagus banget mas, karena mentok itu kan nggak diproduksi massal. Contoh kayak sekarang bebek itu kan PT ya. Terus kayak puyuh, ayam petelur, boiler, chopper dan lain-lain itu kan PT semua, sedangkan mentok itu nggak ada. Dan itu pasarnya masih terbuka lebar. Cuman kendalanya mentok itu dipakan sama harga jual. Harga jualnya itu kan pas hari raya. Kalau belum punya kontrak kita narjetnya hari raya. Hari-hari tertentu harganya bisa naik, sedangkan konsumsi pakannya kan 7 bulan sampai basur itu. Jadi memang makan biaya. Kalau belum punya kontrak itu ya kadang peternak juga kewalahan lah. Makanya pasti harga jualnya naik turun nggak pasti, karena kita ngejarnya hari-hari raya. Tapi kalau udah skala besar itu ada tarikan yang 1 kilo 6 on, 1 kilo 8 on sampai 2 kilo 2 on. Itu ada harganya. Cuman kalau skala peternak mandiri sayang jual umuran segitu. Kayak aku pribadi pakan cukup, aku sayang. Karena enakan jual minti. Kita nggak ngasih makan lagi gitu loh. Jadi begitu netas 3 hari udah angkat. Kalau kontrak aku itu 9.000 ekor ya. Karena kontrak. Tapi kalau yang kesini, kalau yang taruhlah lingkungan ada yang mas aku mintalah satu indukan, kita kasih harga 12.000 per ekor. Itu usia udah makan fur, udah istilah kata udah sehat jalannya lah. Itu biasanya kita ngelepas di usia 1 minggu itu 12.000. Karena di Mitra itu kan Mitra plasma yang minta 250 itu kan 3 hari udah nggak masalah, karena mereka ngejar cepet gitu kan, nggak perlu lama-lama mas. Kita juga ngitung pas produksi jenengan, karena kita minta harga murah, kita kasih nota 9.000 per ekor. Cuma 3 hari itu makanya paling baru berapa on mas, kirim makan ya 2-3 on udah cukup. Yang utama berarti 2 inilah pakan sama tempat ya. Sebenarnya kayak obat-obatan aku minim banget mas, minim banget penggunaan obat kimia. Karena apa? Pakanku udah organik semua, dari magotnya sama pakan yang lain udah organik, udah nggak ada campuran kimia sekali. Cuma kadang lagi kena wabah mas, kadang kan walaupun pakan udah bagus, kandang udah bersih, wabah tetap datang. Nah kadang memang aku antisipasi pakai obat kimia. Itu pun sekali aja, begitu ngatasi udah lepas gitu. Makan kita kan udah ada pakan untuk ayam sendiri. Sebelum ternak mentok kan kita udah punya ayam, udah punya bebek gitulah. Itu udah papak dulu kan. Jadi kita tinggal nambah gitu, terus kita produksi maggot. Belajar 1 meter persegi, ternyata berhasil. Nambah 1, nambah 2, nambah terus sampai sekarang. Dan Mitra Plasma udah banyak maggot. Nah, di sini aku per bulan minim itu 1 ton, minim 1 ton, maksimalnya 1,5 ton dengan pasokan dari Mitra. Jadi antara mas punya aku lebih untuk pakan ternak bawa ke sini. Itu pun paling per bulan 500 kilo nggak nyampe. Ya sekitar 1,3 1,5 lah. Aku pakan rutinan untuk ternakku sendiri per hari itu 30 kilo. Terus untuk kontrak peternak lele per 1 minggu itu 3 kintal. Untuk asupan pakan tambahan itu udah lebih dari cukup. Itu pokoknya kalau aku ngitung untuk harga konsentrat sama ternak maggot sendiri dan biaya operasional itu dari maggotnya itu ngirit 40% lebih. Dari budidaya maggot untuk asupan pakan
di luar pakan senter, karena aku udah nggak pakai senter sama sekali, udah lepas 4 tahun ini. Jadi 40% lebih lah. Lumayan. Jadi untuk ngepres dari ternak makut untuk pengganti senter kita 40% lebih, itu udah untung mas. Itu udah tak hitung kalkulasi operasional itu semua. Jadi taruhlah per hari kita udah ngepres, kalau contoh bikin gampang aja, kita pakan per hari 100.000, kita udah ngirit 40.000 adanya ternak makut. Lah 40.000 itu udah di luar operasional ternak. Pokoknya itu udah untung total lah, udah cuan itu 40.000. Omset per bulan untuk sampah panen makut ini per bulan, ngitung enaknya aja lah, kalau itu kan 1 ton lebih aku pasti ngitungnya terjual 1 ton kali 7.000 udah 7 juta. Itu per bulan untuk pakanku paling sekitar 100-200 ekor. Untuk dedak sama jagungnya itu nggak nyampe 5 kintal 1 bulan. Orang 1 bulannya aja aku untuk dedak itu cuma 2,5 kintal. Terus kayak jagungnya aku cuma sekitar 80 kilo per bulan. Jadi cuma 1-2 kintal itu kalau harga dedak sekarang 4.000 cuma 800.000. Terus jagungnya sekarang rata-rata harga kita eceran skala 1 kilo itu 5.000. Paling aku cuma butuh taruhlah gampang 50 kilo. Cuma 5 kali 5 250 sama 800, cuma 1 juta, sedangkan ini omsetnya 7 juta. Jadi benar-benar untuk pakan ternak itu bonus total. Ternak itu bonus. Yang pokok ini. Nah 7 juta itu kepangkas biaya transportasi, biaya tenaga, biaya mesin untuk cacah, itu sekitar 2 juta mas. Jadi kita masih cuan sekitar 3,5 juta lah per bulan untuk ngelola sampahnya aja. Itu pasti dari makot. Belum dari ternak. Belum. Kayak aku breeding bulanan, telur harian. Dalam 1 bulan aku telur ini, kalau lagi nelur bebek, rata-rata per hari 50 butir kali sebulan, 1.500 butir. Itu mutlak cuan mas. Itu rata-rata beli sekarang itu peternak pengepul telur bebek itu 1.000, kalau tarikan itu 1.600. Kita globalnya 1.500 kali 1.500 butir. Itu dari telur, dari breeding udah ketahuan per bulan. Taruhlah 200 ekor aja udah 2 juta kalau 10 ribuan. Kalau 9.000 berarti kan 1.800.000. Jadi dari sini sekitar 1,5, breeding 1,5, ini 3,5. Luar biasa. Yang penting punya stok limbah pakannya maggot. Pokoknya poinnya pakan maggot itu harus ada setiap hari. Kalau skala aku minimal 1 kintal sampai 2,5 kintal per hari itu harus ready. Nah gimana caranya? Nah itu yang di poin itu yang harus dibahas. Jadi ternak maggot integrator padu sama ternak yang lain harus punya konsumsi pakannya maggot itu gimana caranya bisa per hari sampai 100 kilo sampai 200 kilo. Kalau sampai 200 kilo per hari udah pasti kayu punya kok omset 3 juta up. Itu udah bersih. Di luar kegiatan apapun 3 juta up udah masuk kantong udah bersih. Karena aku usahanya sampah organik, aku orang ngejar uang. Jadi yang penting jalan dari dikit jadi banyak, dari banyak jadi bukit lah yang jelas. Jadi dia pokoknya dari 1 jadi 10, dari 10 jadi 100. Jadi modal pribadi dari sedikit lah yang jelas. Jadi nggak harus wah lah. Usaha wah kadang hasilnya nggak ada mas. Cuma punya barang nggak ada hasil. Yang sekarang minim modal tapi banyak hasil. Ini sampah organik yang lagi kita kelola 4 tahun ini. Dan alhamdulillah masih berjalan, berarti kan masih jalan, masih ada hasilnya lah yang jelas. Apalagi kalau yang udah menyangkut ternak maggot, kalau mentalnya nggak kuat, pasti rubuh mas, terjamin roboh. Karena apa? Kita kadang masih muda ngapain mainan sampah, kerja yang lain juga banyak. Tapi kalau sekarang sampah cuma ditimbun, jadi timbun. Oh di mana timbunnya? Karena ini kan menyangkut masalah orang banyak, ini sampah loh, penanganan skala besar. Jadi harapannya nambah lagi mas, berkembang ya, nambah lagi. Karena aku punya target di awal tahun ini ada permintaan 800 ekor per bulan.